Sesuatu yang ingin Anda kontrol, mungkin malah akan berbalik mengontrol Anda. Pada kesempatan kali ini, ingin mengajak Anda sekalian untuk belajar bersama tentang The Paradox of Control. Hukum yang menentang keinginan dalam memegang kendali. Dalam hidup kita seharusnya mengetahui apa yang dapat kita kendalikan dan apa yang tidak dapat kita kendalikan. Apabila kita tidak dapat memilah kedua hal ini, tentunya kita akan mendapatkan hasil yang tidak terbayangkan. Karena kapanpun kita berusaha untuk mengendalikan sesuatu yang tidak selayaknya kita kendalikan, maka kita akan menjadi budak darinya. Kini kita akan mempelajari tentang filsafat dalam memegang kendali. Apa itu the paradox of control? Filsafat ini berasal dari Axel Kenger. Dia telah mengatakan bahwa seringkali dalam hidup, kita mencoba untuk mengendalikan apa yang tidak seharusnya dikendalikan. Apabila kita tidak dapat menilai mana yang tidak dapat dikendalikan, kita pun mungkin akan menjadi budak dari hidup dan tidak memperoleh hasil dalam bentuk apapun. Di sini terdapat sebuah kisah ilustrasi. Pada zaman dahulu, terdapat seorang pemuda yang tinggal di dekat aliran sungai. Pada setiap tahunnya aliran air sungai akan naik dan membanjiri rumahnya. Kini pemuda tersebut memikirkan cara agar aliran air sungai tidak melalui rumahnya. Akhirnya ia pun membuat sebuah bendungan yang mungkin dibuat dengan bebatuan dan sebagainya. Setelahnya aliran sungai pun tidak mengalir melintasi rumahnya dan tentunya tidak membuat rumahnya kebanjiran. Namun pada setiap tahunnya, pemuda ini harus berusaha keras untuk menambahkan besarnya ukuran bendungan karena volume air yang tentunya semakin bertambah banyak. Lalu sampai pada suatu hari di mana turun hujan yang teramat deras sehingga menyebabkan bendungan yang dibuat oleh pemuda itu tidak mampu menahan tekanan air dan akhirnya hancur. Akibatnya, bencana yang begitu dahsyat pun tidak dapat terelakkan. Derasnya aliran air yang menerjang mengakibatkan kerugian terhadap rumah si pemuda hingga ratusan bahkan ribuan kali lipat dibandingkan pada saat sebelum dirinya membuat bendungan. Pelajaran yang dapat diambil dari sini adalah andai dia tidak membuat bendungan sedari awal, mungkin dia tidak akan mengalami kerugian yang sebesar ini. Kerugian yang diperolehnya dari hancurnya bendungan melebihi kerugian yang ia peroleh sebelum membuat bendungan tersebut. Pada akhirnya, pemuda ini pun memperoleh satu pengetahuan bahwa usaha untuk mengendalikan alam merupakan sesuatu yang berada di luar kendali. Semakin kita berusaha untuk mengendalikan alam, maka akan semakin banyak pengorbanan dan pada akhirnya kita pun akan berujung pada kekalahan. Di mana pemuda ini berpemikiran bahwa dengan membuat bendungan dapat menghalau aliran air sungai melintasi rumahnya dan menghindari dari banjir. Namun pada akhirnya dampak buruk yang berkali-kali lipat pun harus diterimanya. Kisah ini cukup mengilustrasikan akan makna dari The Paradox of Control. Lalu di mana terdapat begitu banyaknya hal di dunia ini yang tidak dapat kita kendalikan? Lantas bagaimana cara kita dalam menjalaninya agar memperoleh manfaat yang sebesar mungkin? Mari kita lihat pada poin yang pertama dari The Paradox of Control. 1. The limit of control. Batasan dalam memegang kendali ini adalah hal pertama yang perlu diketahui. Saya memiliki sebuah cerita untuk Anda sekalian. Pada suatu masa, terdapat seorang raja dari Inggris yang bernama Canute. Raja ini memiliki kuasa tertinggi dalam dunia manusia sehingga dinyatakan sebagai Tuhan yang lahir ke bumi. Kisah ini akan kita angkat sebagai case study. Suatu hari, raja ini hendak melintasi sungai. Karena ia mengira bahwa dirinya adalah Tuhan, ia pun berkehendak
agar sungai berhenti mengalir dan jangan sampai membuat kaki dan pakaian yang dikenakannya basah. Menurut Anda sekalian, apakah dia dapat melakukannya? Tentunya pastilah tidak mungkin. Tidak ada siapapun yang mampu mengendalikan alam. Air sungai pun tetaplah mengalir sebagaimana alaminya, tanpa sedikit pun mempedulikan upaya yang tidak ada gunanya dari raja ini. Raja ini pun akhirnya dapat berpikir, di mana ia berhadapan dengan kebenaran yang berbunyi bahwa terdapat hal-hal mana yang berada di luar kendali. Sekalipun orang yang memiliki kekuasaan besar sepertinya masih memiliki keterbatasan pada dirinya sendiri. Karenanya pada poin pertama dari filsafat ini adalah tidak ada yang memiliki kuasa lebih untuk mengendalikan alam. Dalam hidup kita, mungkin terdapat satu titik di mana kita merasa bahwa diri kita mampu untuk mengatur ataupun memberi pengaruh terhadap orang lain. Di sini sesungguhnya hal itu hanyalah semu semata. Karena di saat kita berusaha untuk mengarahkan orang lain agar menjadi seperti yang kita harapkan, merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan alaminya karakter seseorang. Dan itu masuk dalam kategori the paradox of control. Sebenar apapun pendapat yang kita utarakan, dalam suatu perdebatan, setiap kata yang kita ucapkan tentunya tidaklah akan didengar. Dari sini menunjukkan bahwa banyak hal yang berada di luar diri kita yang tidaklah dapat kita kendalikan. Tubuh kita sendiri pun yang dirasa dapat digerakkan sesuai dengan kehendak juga hanyalah 50% saja yang berada di bawah kendali penuh kita. Seperti misalnya rasa sakit dan penuaan yang mana berada di luar kendali kita. Kita dapat menjaga tubuh ini agar dapat sehat, namun tetap saja tidak mampu menghindarinya dari sakit. Dan kita juga tidaklah dapat menghindarinya dari penuaan. Apa yang dapat kita lakukan hanyalah merayakan hari bertambahnya usia. Karenanya poin pertama ini terdapat satu ajaran dalam menyikapinya yang berbunyi, janganlah terlena pada tipu daya bahwa kita dapat mengendalikan segalanya di dunia ini. Itu bukanlah hal yang sungguhan. Milikilah kerendahan hati dan selalu memiliki rasa hormat terhadap cara alam bekerja. Karena sekalipun kita memiliki kuasa yang begitu besar, serta mampu memberikan pengaruh terhadap banyak orang, pada akhirnya terdapat hal-hal yang memiliki kuasa melebihi diri kita, yaitu alam itu sendiri. Kini ke poin kedua. The futility of trying to control. Tidak adanya manfaat dari usaha yang mengendalikan. Apabila kita berusaha untuk mengendalikan sesuatu yang tidak dapat dikendalikan, hasil yang akan diperoleh adalah tidak adanya manfaat. Pada poin ini kita akan pelajari bersama. Terdapat cerita pada satu abad yang lalu. Terdapat seorang laki-laki yang menganut paham Tao Te Ching. Laki-laki ini memiliki seekor kuda. Suatu hari kuda yang dimilikinya lari entah kemana. Lalu tetangganya datang ke rumahnya dan mengatakan turut bersedih atas hilangnya kuda yang dimilikinya. Laki-laki itu lalu berkata, belum tentu. Siapa yang tahu apakah akan baik ataukah buruk? Tidak lama setelahnya, kuda yang dimilikinya kembali dengan membawa kawanan kuda-kuda lain. Tetangganya lalu datang sambil mengatakan turut bersukacita atas kembalinya kuda yang hilang, ditambah lagi dengan bertambahnya jumlah kuda yang dimiliki. Laki-laki itu pun menjawab, belum tentu. Siapa yang akan tahu apakah baik ataukah buruk? Kini putra dari laki-laki itu mulai tumbuh besar dan mencoba untuk belajar menunggangi kuda. Lalu putranya terjatuh dari kuda dan menyebabkan tulang kakinya patah.
Tetangganya pun datang ke rumahnya sambil mengatakan turut bersedih karena putranya mengalami patah tulang akibat jatuh dari kuda. Laki-laki itu pun menjawab, belum tentu. Siapa yang tahu apakah akan baik ataukah buruk? Beberapa hari setelahnya, terdapat peperangan sehingga salah seorang petugas datang ke rumahnya untuk meminta putranya ikut menjadi tentara yang akan pergi ke medan perang. Namun karena sedang dalam keadaan patah tulang kaki, putranya pun mendapat pengecualian. Lalu tetangganya pun datang ke rumahnya dan mengatakan turut bersuka cita karena putranya tidak perlu pergi ke medan perang dan dapat tinggal bersama dengan keluarga. Laki-laki itu pun menjawab, belum tentu. Siapa yang tahu apakah akan baik ataukah buruk? Cerita ini memberikan nilai ajaran yang begitu mendalam. Karena pada hari esok, tidaklah ada jalan bagi kita untuk mengetahui akankah putih atau hitam. Tidak ada jalan untuk mengetahuinya. Apa yang tidak baik pada saat ini mungkin merupakan hal yang baik pada hari depan. Tidak ada yang mengetahuinya. Kita selalu berusaha untuk menilai mana yang baik dan mana yang buruk dalam hidup kita dan juga hidup orang lain. Namun pada kenyataannya, kita tidaklah mengetahuinya. Kesuksesan mungkin hanyalah dapat membuat kita bahagia dalam satu hari. Karena mungkin saja terdapat tantangan baru di hari esok. Ungkapan yang begitu mendalam sehubungan dengan kesuksesan. Kesuksesan, kebahagiaannya hanya dapat dirasakan satu hari. Karena pada hari esok, Anda akan bertemu dengan persoalan-persoalan baru. Karenanya, ajaran yang termuat dalam poin ini mengajarkan kita untuk memiliki kerendahan hati. Karena segala hal yang berusaha untuk kita kendalikan akan selalu jatuh pada titik yang berada di luar dari kontrol. Oleh karena itu, tanamkanlah pemikiran bahwa apa yang kita pandang sebagai keberuntungan pada saat ini mungkin merupakan hal yang buruk di masa depan. Dan apa yang kita lihat sebagai hal yang payah atau sangat buruk pada saat ini mungkin saja merupakan suatu keberuntungan di masa depan nanti. Selanjutnya, poin ketiga. What you try to control controls you. Perlawanan dalam hal memegang kendali. Apabila kita semakin berusaha keras untuk mengendalikan, maka kita akan semakin menjadi budak darinya. Pada poin ini, kita akan semakin mendalami lebih jauh tentang the paradox of control. Lalu kita harus berbuat bagaimana jika hal yang tidak dapat kita kendalikan terdapat begitu banyak? Bagaimana kita menjalani hidup? Mari kita lihat pada poin ini. The paradox of control berasal dari apa yang tidak dapat kita kendalikan. Lalu kita berusaha untuk mengendalikannya, dan hasil yang diperoleh selalu tidaklah sesuai dengan ekspektasi. Contoh nyatanya adalah sesuatu yang umumnya terjadi pada kebanyakan orang. Misalnya, saya memiliki seorang putra. Kemudian saya pun berusaha untuk menjadikan putra saya seperti diri saya. Sekarang bagaimana menurut pemikiran Anda sekalian? Tentunya, saya pun harus menemui berbagai pertentangan. Dan pada akhirnya, putra saya pun tidaklah menjadi seperti yang diharapkan. Disinilah dimana ketika kita berusaha untuk mengendalikan suatu hal, namun hal tersebut tidaklah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pada akhirnya, diri kita pun akan menderita. Dan dalam upaya untuk mengendalikan juga terdapat kemelekatan. Dari kemelekatan, umumnya akan terus merundung pada penderitaan. Segala hal yang berada di luar, apabila kita merasa bahwa semuanya berjalan sebagaimana yang kita kendalikan, akan membuat kita merasa senang. Namun bila mana hal tersebut tidak berjalan sesuai harapan kita, maka kita pun akan kesal, ingin marah, memaki, ataupun menyalahkan keadaan. Disinilah apabila kita memfokuskan pada satu hal untuk berusaha keras memiliki kendali terhadapnya, dan pada akhirnya semuanya tidak berjalan sesuai dengan rencana,
sehingga membuat diri kita menjadi marah. Inilah yang dimaksud bahwa sesungguhnya apa yang berusaha untuk Anda kendalikan akan mengendalikanmu. Oleh karenanya, banyak dari para bijaksanawan akan memberikan pengajaran. Baik hendak melakukan apapun, lakukanlah dengan sepenuh kemampuan. Sementara hasil yang akan diperoleh berada di luar dari kendalimu. Janganlah mempedulikannya, perhatikanlah pada usaha yang Anda kerahkan. Apakah Anda telah mengusahakannya sepenuh kemampuan? Terdapat satu ungkapan dari Epiktetas. Dia mengatakan, kapanpun kita berusaha untuk mengendalikan sesuatu yang tidak dapat dikendalikan, itu akan tampak seolah berupa hal yang berada di luar jangkauan. Kita pun kemudian menjadi kesal, perbuatan dari orang lain. Kita akan dipenuhi oleh perasaan tidak senang, antara mana yang akan muncul dan tidak akan muncul. Kita pun akan bertemu dengan kepiluan dan kemarahan secara terus-menerus. Namun sekalipun demikian, banyak dari manusia masih memiliki harapan untuk mengendalikannya. Kini masuk ke poin keempat. Finding security in the uncontrollable. Mencari aman dari hal yang tidak dapat dikendalikan. Dalam poin ini dapat dikatakan bahwa kendali dari manusia tampak seolah berasal dari perasaan yang tidak teguh. Kita takut akan apa yang tidak kita ketahui. Kita takut dengan apa yang tidak terduga. Dan sisi mana dalam hidup yang berada di luar kendali, seringkali kita berusaha untuk mengendalikannya. Membuat kita melekat terhadapnya yang mana merupakan gambaran semu. Saya dapat katakan bahwa hanya manusia yang merupakan makhluk hidup di dunia yang paling mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Dan begitu mencemaskannya. Mungkin kita salah mengira bahwa kita dapat keluar dari rasa khawatir akan hal-hal yang mungkin saja terjadi. Namun kenyataannya adalah tidak mungkin. Karena semua itu berada di luar. Kita terkadang mengabaikan akan kebenaran yang menyatakan bahwa rasa aman yang sesungguhnya dan kedamaian dalam hati berasal dari toleransi yang diolah dalam diri. Tidak dapat ditemukan dari dunia luar. Saya akan mengangkat quote dari Ralph Emerson untuk Anda dengar. Dia mengatakan bahwa tidak ada siapapun yang dapat membawakan kedamaian hati untuk Anda selain dari diri Anda sendiri. Dunia luar tidak dapat melakukannya. Dalam memprediksi hidup yang tidak dapat diperkirakan, daripada kita berusaha untuk mengendalikannya, adalah lebih baik jika kita menjalani hidup dengan menggunakan kebijaksanaan. Oleh karenanya, kesimpulan pada poin ini adalah, kapanpun, di mana kita dapat menerima bahwa dalam hidup kita terdapat begitu banyak hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan, kita dapat untuk fokus hanya pada hal-hal yang dapat kita kendalikan saja. Misalnya pikiran, emosi, dan respon terhadap berbagai kondisi. Hal yang dapat dikendalikan kebanyakan berasal dari dalam. Banyak berasal dari pikiran kita sendiri. Sementara untuk hal-hal yang tidak dapat dikendalikan, janganlah difokuskan. Saya berikan gambaran dengan dua buah lingkaran. Lingkaran pertama merupakan hal yang dapat dikendalikan, dan lingkaran kedua adalah hal yang tidak dapat dikendalikan. Semakin kita menempatkan fokus pada lingkaran yang mana, lingkaran tersebut pun akan semakin bertambah besar, dan lingkaran yang satunya lagi akan semakin mengecil. Di saat bertemu dengan masalah, cobalah berpikir akan mana yang dapat kita kendalikan. Umumnya berada pada diri kita sendiri, seperti pemikiran maupun karakter diri. Hal ini merupakan hal yang dapat dilatih. Namun hasil lainnya, misalnya keadaan lain yang berasal dari dunia luar, tanggapan dari orang lain, atau sifat dari orang lain, semua ini tidaklah dapat kita kendalikan.
Kita hanyalah dapat mengubah diri sendiri. Dan kapanpun kita mengetahui bahwa hal mana yang tidak dapat kita kendalikan, lalu kita tidak mempedulikannya, tidaklah lama hal tersebut mungkin akan berubah sesuai dengan ketentuannya sendiri. Kita hanyalah fokus saja pada apa yang dapat kita kendalikan. Itu saja rasanya sudah cukup. Saya mungkin dapat mengatakan bahwa filsafat ini dapat mengangkat kebijaksanaan dalam menjalani hidup. Ketahuilah bahwa dalam berusaha untuk memegang kendali, kita akan menjadi budak darinya. Ini merupakan isi dari filsafat The Paradox of Control yang saya bawakan untuk kita pelajari bersama hari ini. Kiranya untuk hari ini telah sampai pada waktunya untuk mohon diri. Sampai jumpa dan semoga hari ini adalah hari yang baik bagi Anda sekalian. Cai loh, tadi anong bante ya, kok butuh cipato loh, mencai kita sabi buah. Nggak bisa gitu bante. Tiada pencapaian besar yang diraih hanya dalam waktu sehari semalam. Segala sukses membutuhkan proses. Meskipun keberuntungan merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan, namun hanya dengan bergantung daripadanya sama saja dengan memancing ikan tanpa menggunakan umpan.